salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika Habib, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika asyraqal qawlu bihaja bi'uyunil Mustafa wali ahli qanil usul wasuru qad tajaddad Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna wa awjabana bil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ahibba'il kiram, hadirin jamaah rahimakumullah, bil khusus para asatid, para masyayikh, para tuan-tuan guru, terkhusus guru kita akhifillah Ustaz Zainal Mustafa yang alhamdulillah malam ini bisa hadir dan bisa duduk bersama dengan kita. Baikul baik, Bapak Angga beserta Ibu dan keluarga yang saya hormati, Ketua Majelis dan seluruh pengurus juga yang diurus. Ahlan wa sahlan, selamat datang kepada ayahanda kami yang alhamdulillah malam ini bisa hadir dan bisa bersama-sama dengan kita. Dan berkah beliau begitu turun dari mobil pas mahallul qiyam. Jadi anggap saja sambil nyambut beliau ya. Alhamdulillah, jarang-jarang yang begitu. Mudah-mudahan berkah. Jamaah sekalian, alhamdulillah malam ini di Blok AD di rumah beliau tahlil malam Sabtu bergulir, dan alhamdulillah juga saya bersyukur dihadiri oleh Ketua RT. Berarti sebelum AD hadir di tempat ini. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan istiqomah. Beliau RT kita Blok AD istiqomah. Istrinya 3 dikontrakin rumah. Karena selama ini yang hadir selalu RT Blok AD, AG. AD malam ini alhamdulillah hadir. Jemaah sekalian, malam ini yang akan kita kaji dan kita bahas persoalan yang sangat sensitif, terutama terkait dengan masalah akidah, masalah iman, masalah tauhid. Yang sudah saya sampaikan di dalam grup bahwa judul kajian kita malam ini adalah Ar-Riddah.
atau yang disebut dengan murtad. Jangan sampai jadi kebiasaan lisan kita, mulut kita tidak disadari padahal itu melakukan kemurtadan. Makanya kita perlu ngaji, perlu ta'lim, perlu belajar, perlu dekat dengan para tuan-tuan guru, para ulama agar kita tahu mana kalimat kategori murtad, mana kalimat yang bukan kategori murtad. Maka oleh karena itu para jamaah sekalian, dengarkan baik-baik, pasang telinganya, notulen catat, jangan lupa. Karena banyak yang izin malam ini, banyak yang absen tidak hadir karena kepentingan duniawi. Ada yang ketawa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fir riddah. Ini pasal menerangkan tentang ar-riddah atau kemurtadan. Hiya abhasu anwa'il kufr. Riddah itu adalah yang paling buruk dari beberapa macam kufur atau kekafiran. Jadi hati-hati dengan kemurtadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa menyekutukan sesuatu kepada Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Akan tetapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Dosa sagede apapun kalau memang selain syirik, insya Allah Allah ampuni, asal dia mau bertaubat. Karena kalau dosa kecil istighfar, kalau dosa gede taubat. Ya, sekali lagi, dosa kecil istighfar diampuni, dosa gede kudu untuk taubat. Jadi selain dosa syirik Allah ampuni. Jadi jangan sampai menyekutukan Allah, karena dosa menyekutukan Allah itu sangat besar dosanya. Wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, faqad dhalla dhalalan ba'ida, ya, maka sesungguhnya sesat dengan sesat yang sangat jauh. Nauzubillahi min dzalik. Ini ayat yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu sebelum kita akan masuk ke dalam esensi dari riddah. Karena riddah itu diawali dengan kemusyrikan. Dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 72 Allah berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa sallallahu. Dikatakan oleh Allah, sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah maka haram baginya surga. Haram baginya surga. Jadi orang yang menyekutukan Allah dengan apapun haram baginya surga. Makanya mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah dari perbuatan syirik. Kita dijaga dan dipelihara oleh Allah dari perbuatan syirik, sekecil apapun syirik itu. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya di neraka. Innalillah. Orang syirik haram ke neraka, tempatnya di neraka. Wa ma liz-zalimina min ansar, dan bagi orang-orang zalim itu tidak ada penolong satupun. Nggak ada yang bisa memberikan pertolongan buat orang-orang zalim. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang syirik dan juga tidak termasuk orang-orang yang zalim. Makanya doa Nabi Adam itu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Beliau menyesal karena beliau telah menzalimi dirinya sendiri. Dan dia tidak mau menjadi orang yang rugi. Dan doanya kita baca dan kita amalkan. Kalau kita meresapi makna doa ini bisa menyentuh hati, karena selama ini kita yang menzalimi diri kita sendiri. Jadi kalau kita besok masuk neraka, jangan salahin Allah. Allah kenapa sih gak adil? Kenapa saya dimasukkan ke neraka? Allah sudah kasih pilihan.
ada surga, ada neraka. Lalu ada nabi turun membawa Islam untuk membawa umatnya selamat. Ada pilihan. Di dunia juga ada hak, ada batil. Ya, ada baik, ada buruk di dunia itu. Makanya jangan aneh. Nabi dimusuhi itu jangan aneh. Habib Rizik dihujat jangan aneh. Karena udah ada dari sononya, dari sunatullah. Ya Nabi aja dimusuhi, timbang jadi ustaz dimusuhi mah kecil coy. Nabi aja dimusuhi, lah saya bukan apa-apa. Ya jangan mengeluh, semangat terus. Seperti semangatnya kita tadi ya Palaksana dalam diklat dan muskap PA 212. Dan saya kabur duluan karena saya sudah digadang-gadang untuk jadi tim 8. Makanya saya buru-buru pulang duluan. Akan digadang-gadang jadi anggota tim 8 yang akan dilantik di tingkat nasional. Gemuriwur. Jadi pulang duluan. Ya, alhamdulillah. Jadi selamat tuh. Ngurusin jamaah Al-Balden yang pusing, lagi ngurusin PA 212. Ya, alhamdulillah Palaksana saya tugaskan dengan Pak Ketua untuk hadir sampai selesai. Dan ceritanya juga katanya belum selesai, belum pulang negeri. Wa akhraja Ibnu Majah wal Baihaqi. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi dari Abi Darda. Ini hadisnya sahih. Qala ia berkata, "Ausani khalili, telah berwasiat kepadaku kekasihku." Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul wasiat kepada beliau, intinya khususnya umumnya kepada kita. Apa wasiat Nabi? Yang pertama, alla tusyrika billahi syai'a. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Satu itu wasiat Nabi. Yang kedua, wa in quti'ta aw khurita. Yang kedua, jangan menyekutukan sesuatu dengan Allah. Itu adalah wasiat Nabi. Meskipun engkau dipotong-potong, meskipun engkau disembelih, ditodong pistol, digorok pedang, jangan menyekutukan. Atau bahasa kerennya gini, jangan sekali-kali menukar agama dengan apapun. Walaupun mamanya maaf ini ditodong pistol, pindah agama kau. Kalau tidak gua tembak, lebih baik mati daripada hidup menjadi Nasrani. Begitu kira-kira. Ya, kira-kira bisa tidak mempertahankan iman seperti itu? Datang ke Pak Gun, 1 miliar Pak Gun, saya bayar Anda jadi Nasrani. Kata Pak Gun, sorry, nggak bakal. 2 miliar, oh enggak. 3 miliar, nggak mau pindah agama. Saya tambahin lah Pak Jero, enggak. Bu Jero, oh enggak. Itu berarti Pak Gun imannya sudah luar biasa. Ya, tapi kayaknya mah tepar kayaknya. Lihat duit 3 miliar. Itu ya. Nauzubillahi min dzalik. Au khurita, atau dibakar sekalipun. Kalau tidak kamu ikutin agama saya, kalau tidak mau kamu menyembah Tuhan saya bakar kamu. Jawab kita tetap tidak. Ini makanya akidah. Makanya dalam keterangan seperti yang telah dijelaskan beberapa waktu yang lalu, auqa maqala Haji Romaila. Ini keluar di Haji Romaila. Boleh saja miskin demi iman, boleh saja miskin, kan begitu. Boleh saja lapar demi iman, boleh saja lapar. Jangan sampai ditukar dengan apapun keimanan ini. Jangan sampai dijual dengan apapun keislaman ini. Lebih baik lapar demi iman, lebih baik lapar. Emang udah lapar? Niat banget dari rumah nih. Kata Umi tadi, Bi, nggak masak nasi, nggak usah. Orang di bos masak.
Tahu ibu-ibu tadi lewat rame, saya tanya masak apa bu? Zekon. Makanya saya nggak masak. Tadi Umi salam buat Ibu Angka, beliau nggak bisa hadir karena tadi pulang kantor agak kurang sehat ya, jadi tambah ada cucunya lagi, makin betah ya, mau main cucu. Hanya senang kalau dapat cucu. Kita doakan Pak Jamal, Pak Mukhlis, selain nambah cucu ya bisa saja nambah istri. Ibunya di dalam. Wala tasruka salatan maktubatan muta'ammidah. Apa kata Nabi pesan berikutnya? Jangan sekali-kali meninggalkan sholat dengan sengaja, dengan terang-terangan. Ini wasiat Nabi. Jangan ninggalin sholat dengan jelas. Bahkan dalam hadis Sahih Muslim, man taraka sholata faqad kafara jihara. Siapa orang yang meninggalkan sholat dengan jelas terang-terangan, disengaja, maka sungguh ia telah kafir nyata. Innalillah. Kecuali uzur, perempuan haid, laki-laki mah nggak ada haid. Makanya kalau laki-laki kagak sholat, periksa haid apa kagak gitu. Ya, perempuan haid boleh kagak sholat. Selama haid tetap dia dapat pahala seperti pahala orang sholat. Itu hebatnya perempuan. Laki-laki tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Bahkan dalam fikih tidak bisa diri duduk, tidak bisa duduk berbaring, tidak bisa berbaring dengan isyarah, tidak bisa isyarah sholatin, udah modar orang, betul? Tuh, udah mati berarti. Nggak boleh, wasiat Nabi jangan meninggalkan sholat dengan sengaja. Maktubah, sholat yang sudah ditentukan waktunya, terutama sholat 5 waktu. Makanya kemarin saya gergetan ngeliat Zablay ngomong di media sosial, namanya Nikita Mizani, ya, bahwa sholat tidak menjamin orang masuk surga. Masya Allah, saya kalau ketemu pengen nampol ya, enak ngeliatnya. Yang kayak gitu diidolain lagi, ya. Apa kata Nikita Mizani? Goblok, nggak benar orang sholat menjamin masuk surga. Masya Allah. Padahal dalam hadis Nabi yang pertama dihisab di akhirat kan sholat. Baik sholat yang lain cakep semua, jelek sholatnya yang lain rusak semua. Standarnya sholat ibadah itu. Mau zakat, mau haji, mau puasa, apapun sholatnya titik. Sholatnya cakep, yang lain sholatnya rusak juga yang lain. Barometer, indikator seseorang hamba di hadapan Allah adalah sholatnya. Makanya bagusin sholatnya. Kan sudah saya sampaikan tentang bagaimana menjaga kualitas sholat. Ada 4 itu beberapa pertemuan yang lalu. Kalau saya tanya pasti lupa, yakin lupa. Ya, apalagi yang baru ngaji, baru dengar gitu. Ya, faman tarakaha muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan dengan sengaja, ya, dengan secara sengaja, faqad bari'at minhu dhimmah. Masya Allah, diancam oleh Allah, orang itu akan terputus dari perlindungan Allah. Jadi sudah tidak ada perlindungan nanti di akhirat kalau orang meninggalkan salat dengan secara sengaja. Sulit mendapat rahmat dari Allah. Makanya ya ikhwal kiram, ikhwah, salat jangan ditinggali. Ini pesan Nabi. Wala tashrabal khamr. Apa wasiat Nabi berikutnya? Jangan minuman khamr. Jangan mabok. Ya, masih banyak minuman yang tidak memabukkan. Pernah saya dulu pokoknya mabok, tobat, alhamdulillah, asal kita tobat Allah ampun, kecuali syirik. Fa innahu miftahu kulli syai'in, kata Nabi, karena minuman khamr itu, minuman arak itu adalah pintu setiap kejahatan. Ingat bersisa seorang wali ternama, ribuan santrinya, dari bayi beliau tidak mengenal dosa. Setan apapun namanya, termasuk setan laknis, setan apa lagi, zaktabur, setan watin,
Ya, bukan wati, nggak lompat menggoda Barsiso sampai setan kewalahan. Bagaimana caranya supaya Barsiso terjerumus dalam kesesatan, digoda oleh setan, nggak mempan. Tuhan, udah kenal dosa belum? Sekali-kali lah bikin dosa, nggak mau, saya takut kepada Allah. Dosa itu sesuatu yang saya takutkan, kata Kiai Barsiso. Ya, yang kecil-kecil aja lah. Contohnya membunuh lah, hatiin orang, buang di kampung apa gitu kan, hilang, selesai. Lalu istighfar, tobat, selesai. Apa kata beliau? Membunuh orang tanpa hukum sama dengan membunuh manusia sekolong jaga. Geleng setan. Nyoba lagi, kalau gitu zina aja deh, zina gitu ya, sama jablay kayak apa kayak ya. Hamil berat dosanya kata Barsiso. Ya jangan sampai hamil, nggak mau merusak perempuan dengan berzina, kita sama dengan binatang ternak kata beliau. Nggak mempan. Akhirnya yang terakhir setan, apa kata setan? Bagaimana kalau minum khamr aja dikit, 1 sendok lah, mabok 1 sendok aja, nggak usah banyak-banyak. Tuhan, kan kalau mabuk mah kita yang dosa sendiri, yang mabok sendiri, yang buyang sendiri, bunuh mah orang lain nyawa hilang, memperkosa bisa jadi zina, jadi hamil. Kalau mabuk maka kagak mikir ini Barsiso. Oh iya ya, kalau mabuk mah gua doang yang buyang ya, nggak ada urusan sama orang lain. Oke deh kalau begitu, coba dikit, 1 sendok, mulai buyang 2 sendok, mulai setengah gelas, mulai 2 gelas, sampai buyang sampai mulai. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah mabuk minum arak, ketemu perempuan, diperkosa, dizinahi, lalu dibunuh. Alhamdulillah, 1 kali minum perbuatan, 3 kali dosa dilakukan. Yuk kita hindari minum-minuman keras. Mudah-mudahan anak cucu kita tidak kenal dengan minuman keras. Amin. Wa Tabarani, hadis dari Tabarani, man baddala dinahu faqtuluhu wa la yaqbalu Allahu taubatan abdin kafara ba'da islami. Kata beliau, Nabi bersabda, barang siapa yang mengganti agama, artinya keluar dari Islam, murtad namanya. Karena di Islam susah baik, belangsak baik, gitu kira-kira. Ya, duha rajin, tahajud beki, dia ngadoa amat tiap hari, tapi belangsak, baik putus asa. Mau pindah agama kali aja gitu, di Kristen masa saya kaya, pindah ke Katolik masa saya bungar, banyak harta. Bapaknya nih, apa kata Nabi? Faktulu, maka bunuhlah dia. Faktulu itu potong lehernya. Masya Allah. Jadi orang kalau mengganti agama dari Islam keluar, menganut agama lain, kata Nabi faktulu, potong lehernya, bunuh. Berarti halal itu hukumnya. Masya Allah. Wala yaqbalullahu taubata abdin kafara ba'da islami. Apa kata Nabi? Dan Allah tidak akan menerima taubat orang kafir setelah Islam. Awas, hati-hati. Saya jelaskan ya, kita Islam nih, keluar, berarti murtad. Ada kesempatan taubat dia kembali ke Islam, masih diterima. Tapi ketika dia sudah ba'da Islam, masuk lagi Islam, lalu kemudian kembali ke kekafirannya, tidak akan diterima taubat. Dan banyak orang di Indonesia contohnya yang keluar masuk Islam kayak main-main di agama. Ada artis tuh, ada beberapa kali keluar Islam masuk lagi, keluar Kristen masuk lagi Islam. Jangan kita wala tamutunna illa wa antum muslimun, ampe modar. Wala tamutunna illa, kecuali wa antum muslimun, kita semua dalam keadaan Islam. Berarti dalam keadaan mukmin, mukminat, husnul khatimah wafatnya. Amin ya rabbal alamin. Ay madama musirran ala kufrih, yakni sepanjang ia tetap terus atas kekafirannya. Jadi terus kekafirannya gitu abadi, nggak balik lagi. Tapi kalau balik lagi tadi diterima. Tapi kalau balik lagi ke Kristen atau ke Katolik atau ke agama lain, maka ketika kembali ke Islam maka tidak diterima. Jangan pakai main-main agama. Ya.
Islam adalah agama yang paling sempurna dan paling diterima oleh Allah. Kalau cari agama yang lain kata Al-Quran tidak akan diterima oleh Allah. Wala yuqbalu. Kalau cari agama yang lain tidak akan diterima oleh Allah. Karena Al-Islam adalah agama yang paling sempurna di sisi Allah. Inna dina indallahil Islam. Kemudian kata Nabi riwayat Syafi'i dan Baihaqi, man ghayyara dinahu fadribu unuqahu. Barang siapa yang merubah agamanya dari Islam keluar agama lain, non muslim disebutnya, fadribu, maka pukullah lehernya. Maksud pukul di sini adalah sembelih. Pukul di sini kata ulama artinya potong. Berarti dibunuh, dimatiin. Ya. A'adanallahu ta'ala minha bimannihi wa karamih. Semoga Allah dalam doanya Nabi menjatuhkan melindungi kita sekalian daripada perbuatan murtad, ya, dengan kemuliaan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan kita semoga dijaga tetap dalam iman, dalam Islam sampai akhir hayat kita, tidak berubah keyakinan kita kecuali Islam. Kecuali Islam. Sekali lagi, kecuali Islam. Para jamaah sekalian, sekarang kita masuk kepada poin tentang riddah, tentang murtad. Kalau murtad gimana ini? Masih nggak bisa taubat? Masih bisa nggak disebut kita disebut non muslim? Makanya dengarkan sedikit lagi. Tenang, konsumsi sudah disiapkan. Wa'lam, ketahuilah anna min anwa'iha, beberapa di antara macam-macam riddah atau kemurtadan. Ayyazama mukallafun mukhtarun 'ala al-kufri fi zamanin qarib aw ba'id. Seseorang mukallaf dewasa seperti kita mengazam, merencanakan kekufuran baik jangka dekat maupun jangka jauh. Begini contohnya. Besok saya mau keluar Islam lah. Contohnya lah ya. Itu habis musik di Islam atau bulan depan. Atau begini, kayaknya 2021 saya mau pindah agama aja deh. Di Islam udah liar, murtad itu. Jangka waktu dekat atau jangka waktu jauh, ya, itu sudah direncanakan, mengatakan dengan lisan atau dengan hati. Nek cara wong jone batin. Di dalam hati batin, nah aku 2021 mau pindah agama aja. Itu sudah murtad Pak Walidin. Hati-hati. Itu sudah murtad. Awayatarajjada fihi, atau dia ragu terhadap Islam. Nggak ngomong mau keluar Islam tapi ragu. Saya ragu mau kebenaran Islam. Benar bang desi Islam itu? Gitu. Maaf, murtad bu. Ya, awas hati-hati. Atau menggantungkan kekafiran, kekufuran, au yu'alliqahu bil lisani awil qalbi, atau dengan hati, menggantungkan. Ya, jadi begini, dia disebut Islam bukan, disebut Kristen bukan. Begitu ditanya, ya, mamanya maaf ketika dia ditanya seorang muslim, dia jawab tidak, maka itu disebut murtad. Disebut orang kafir atau Kristen juga lain, maka tidak termasuk itu murtad. Bahkan dalam keterangan, maaf ya Pak, Bapak ini kan muslim. Oh maaf, saya bukan muslim Pak, saya bukan Islam. Padahal dia orang Islam, murtad. Saudara-saudara, dia orang Islam tapi begitu ditanya, walaupun maaf, di sini di keterangannya adalah awinadin, awistihzain, apa itu? Berupa tantangan atau candaan. Ada Pak Waridin nanya teman, kamu Islam kan? Mbak Waridin, maaf, saya bukan orang Islam. Itu, padahal dia muslim, murtad. Nauzubillah. Sekali lagi, perhatikan baik-baik, ya. Karena ini adalah hal yang sangat penting. Ya. Kemudian dijelaskan lagi tentang murtad ini. Awas, hati-hati ya. Ka'ayya'taqida qidamal 'alim awir ruh, meyakini bahwa ilmu, ya, bahwa alam itu terdahulu.
sebelum yang lain meyakini bahwa alam dunia itu adalah diciptakan yang paling dahulu. Bahkan meyakini sebelum adanya Allah, adanya alam. Awas, hati-hati, murtad. Walaupun dengan cadar. Atau ruh itu adalah sesuatu yang paling dahulu adanya di dunia, itu juga murtad. Ya, au hudusas shani', atau yang namanya barunya, ya, barunya di sini disebutkan alam, atau meniadakan mahwa sabitun lillah, meniadakan awiyati, meniadakan sifat-sifat Allah. Awas, hati-hati, karena dalam sifat itu ada wujud hidam baqah, kita tiadakan sifat-sifat Allah yang utama. Itu sudah yang namanya murtad, yang sudah disepakati oleh ulama. Ya, awas, hati-hati. Seperti kal ilmi wal qudrah, seperti ilmu dan qudrah. Ya, ilmu iradah, wujud hidam baqah, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat qudrat iradah, ilmu ayat sama basar kalam qadiran, aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Nah, meniadakan dari sifat Allah tadi, maka kita disebut termasuk murtad. Ya, atau au yusbita ma huwa manfiyun anhu bil ijma'i kal launi. Awas ini. Atau kita punya pemikiran bahwa Allah itu punya sifat, punya warna. Padahal ulama bersepakat Allah itu tidak punya sifat warna, tidak hitam, tidak putih, tapi kita mensifatinya bahwa Allah itu hitam, murtad. Bahwa Allah itu putih, murtad. Awas, hati-hati, jangan pakai canda, jangan pakai candaan, ya. Atau mendengar ada ayat Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, mengibaratkan Allah tangannya seperti tangan Jokowi, seperti tangan saya, ada jari jemarinya dan lain sebagainya, ada bulu-bulunya, murtad. Palaksana, sekali lagi, nggak boleh, hati-hati, ini perkara sensitif. Aw ya'taqida wujuba ghairi wajibin, atau meyakinkan wajibnya, ya, yang wajib tapi tidak ada yang wajib, itu maksudnya. Seperti puasa Ramadan wajib, kata kita nggak wajib, murtad. Puasa sholat itu wajib, kata kita nggak wajib, murtad. Awas, jangan pakai main-main, ya. Seperti kasolatin sadi sholat 5 waktu, kata kita 6, kan ada ya dulu. Ada yang sholat 5 waktu jadi 6, ada yang sholatnya 5 jadi 3. Bahkan ada yang sholatnya cuma berdiri. Di mana? Di Jawa. Namanya aliran Kiai Roy, mantan petinju, baru mualaf masuk Islam. Di utak-atik tuh. Sholatnya cuma 3 rakaat, 3 waktu. Ada lagi yang sholatnya cuma berdiri doang. Ya, banyak. Beberapa tahun lalu kan heboh tuh, seiring waktu dengan banyaknya bermunculan nabi-nabi palsu. Awas, hati-hati, ya. Jadi kalau sholat 5 jangan dikatain 6 bahwa itu berarti murtad. Atau puasa Ramadan wajib dianggap sunnah. Awas, hati-hati. Au yasuka fi takfir, atau ragu terhadap kekafirannya al-Yahudi wan Nasara, Yahudi dan Nasrani. Bapak, kita tahu Yahudi Nasrani itu jelas, ya. Tapi kita ragu. Masa sih orang Yahudi itu kafir? Masa sih Nasrani itu kafir? Makanya kemarin kan rame kafir ganti dengan non muslim, ya. Ya katanya sih dari NU, tapi NU yang aliran mana saya nggak tahu. Saya juga orang NU, Ustaz, bener. Mobil saya mobilnya gede NU-nya, tapi nggak punya pikiran kayak gitu. Itu mah NU PA kan, ya. Orang NU katanya, tapi saya nggak yakin. Kalau Islam nyebut non muslim, ya. Kalau kafir ya tetap kafir, jangan dirubah non muslim. Kalau dirubah nanti ya ayyuhal non muslim, gitu. Atau seumpama sujud ia kepada makhluk, nah ini murtad. Maaf ini, tidak bermaksud menyembah, tapi sujud dalam arti, ya, mendewakan seseorang atau makhluk selain manusia, itu juga murtad. Awas, hati-hati.
Kasona min wasyamsin, seperti kepada berhala atau matahari. Dia orang Islam, tapi tiba-tiba pagi menghadap ke arah terbit matahari, sujud gitu ya. Ditanya, kamu nyembah? Tidak, cuma sujud baik. Murtad, awas. Au yamsi ilal kanaisi, awas. Apalagi kemurtadan Maulid, hati-hati, pergi ke gereja. Au yamsi al kanaisi, pergi ke gereja. Murtad itu hati-hati, jangan kasar dasar apa katanya? Apa? Pak Jajan? Sesama agama, toleransi. Di dalam Al-Quran itu lakum dinukum waliyadin, agama lu buat lu, agama gua buat gua, itu bahasa kasarnya. Tapi kalau sudah masuk ke gereja, ini kemurtadan. Awas, hati-hati. Bahkan ma'a ahliha, bersama mereka, orang-orang gereja, seperti pastor dan lain sebagainya, bizaihim, dengan memakai pakaian mereka. Lihat kalau mereka ke gereja pakai apa? Batik, pakai dasi, pakai jas, rapi, pakai sepatu. Makanya mati pun pakai sepatu dia mah. Seumur-umur di dunia nyeker lagi mati pakai sepatu. Ada yang begitu? Ada. Minaz zananir, ya, dengan menggunakan ikat pinggang. Ya kan orang-orang begitu itu kalau masuk gereja, maaf ya, suka pakai ikat pinggang. Cuma kalau dilipat pergi lihat itu pakai ikat pinggang, kita ikut, kita ke gereja, kita ikut pakai baju seperti mereka. Ini kata ulama disebut sudah kategori murtad. Wa ghairiha, dan lainnya. Au yulqiya waraqatan, awas nih, membuang selembar kertas. Fiha, di dalamnya syai'un, terdapat minal Qur'an, sesuatu dari ayat Al-Qur'an. Walaupun cuma sepotong ayat, ada kertas, ada tulisan ayat, diambil, dilempar, dibuang di tempat kotor, murtad. Awas, hati-hati. Sekarang ini Quran kalau sudah sobek tidak ada harganya. Apalagi lembaran-lembaran kertas pelajaran sekolah, ada hadis Nabi, ada firman Allah. Saya pernah menemukan pakai bungkus terasi, bungkus ikan asin, bahkan pakai nyolek tai ayam. Malon. Murtad, saudara-saudara. Awas, hati-hati nih. Atau au ilmin asy-syar'i, ilmu syar'i. Artinya di situ ada fikih, ada hadis, kertas, ada tulisan-tulisan agama, kita buang, itu sudah merupakan kemurtadan. Seperti au bismillah, lapat bismillah, cuma sepotong doang di kertas. Seharusnya bagaimana Pak Jajak? Ambil kertasnya, amankan, bakar, lalu kalau nggak bungkus taruh di rumah. Daripada fitnah, bakar. Awas, hati-hati, jangan ditendang-tendang. Ya, au ismi Nabi, atau nama Nabi. Nemu Nabi Muhammad di kertas itu, ngeletak di jalan. Diambil, kuntel-kuntel, dibuang, dikocok. Murtad. Itu baru begitu, apalagi menghina. Apalagi menghina. Dengarin baik-baik. Au malakin bi mustaqdarin. Ya, atau nama malaikat seperti Jibril, Mikail, Israfil, Ijra'il, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Ya, nama malaikat, ya, dilecehkan. Ini termasuk kemurtadan di tempat yang kotor. Walau tahiran, meskipun yang suci seperti ludah. Maaf, kita kadang-kadang kalau baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sampai satu lembar gitu ya, dibuka lagi. Awas, murtad ini. Quran itu suci, la yamassuhu illal mutahharun. Ludah itu suci, tapi kalau sudah nempel di telunjuk, keluar dari tempatnya, najis. Sekali lagi najis. Ini kadang-kadang saenai, kecuali nih matrai, apa-apa itu mah. Gitu, tanda tangan cair dan 600.000 BLT. Alhamdulillah. Tapi RT saya zolim ini. Saya nggak didaftarin termasuk penerima BLT. Ya. Saya kemarin ceramah di Wahana terkadang adat saya. Ya, apa porsi dami yang datang kawan itu. Waktu ada Ustadz siapa? Asep.
Saya ini orang Sukadami, RT RW saya Sukadami, kakak saya Sukadami. Tapi saya nggak tahu namanya Porsil Damil. Apa Porsil Dami? Nggak pernah deh. Wah, baru dah ketuanya tuh ambil ya, baru ngomong gitu. Siap Kiai, insya Allah nanti jaga tangan gitu. Ya, emang perlu dikerasin dulu Ustaz. Ya, dikerasin. Kalau nggak dikerasin mah kagak hidup tempat Ustaz. Ya, itu. Tenang Ustaz, gua belain. Ya, itu awas hati-hati. Jadi walaupun cuma dengan lidah Pak Waridin, ya bapaknya nih buka Quran, mau ganti lembar kan gitu, kejilat tuh. Ya, awas itu. Maaf Pak Ismo, lidah itu ludah. Kalau masih di tempat itu suci. Puasa nelen ludah itu tidak batal. Tidak batal. Asal ludah itu masih di tempatnya. Tapi kalau ketika ngeludah nempel di bibir kata Facebook, sayang. Batal bos. Kata bos angga lumayan nih ludah kagak keluar semua, nempel gitu ya. Apalagi kalau ke kumis ini najis. Masa lidah naik ke atas. Ya habis bawa motor ya di ludah, bukannya terbang ketiup angin jadi nempel. Kata Pak De, lumayan. Batal puasanya. Tapi kalau sudah keluar, kalau di dalam nggak apa-apa, ya nggak batal, asal tetap di tempatnya. Awas ini, hati-hati nih tentang ludah. Au yulattikhadzalika, atau mengotori, ya, yang demikian itu seperti apa? Au masjid dengan sengaja dikotorin, dilempar tai kebo, bawahnya, dilempar dengan kotoran sapi sengaja. Dia muslim, ngotorin masjidnya, murtad hukumnya. Ketemu Bawaridin, pegang, gamparin Bawaridin. Nggak berani bilang sama Al-Bantani, cekek hirup-hirup koi. Ya sawal lapar mah begini bos. Ya, bina jasim dengan najis, walau ma'fu anhu, walaupun najis itu dimaafkan. Maaf, seperti apa? Kocok. Itu kan najis dimaafkan, cuman dilap, dicuci, dibersih udah selesai. Tetap murtad melempar kotoran, walaupun itu najis yang dimaafkan. Kan najis itu ada yang dimaafkan. Namanya najis ma'fu anhu. Ma'fu anhu itu najis yang bisa dimaafkan. Contoh nih, bapak kencing, ya atau berak nongkrong di kloset, kan cebok tuh, ya cebok kepret kan airnya yang dari kloset kena sarung atau celana atau pantat, itu kan ada najis pasti itu. Susah nyari najis seperti itu tuh, kudu pakai scan. Ya, dimaafkan oleh Allah, nggak masalah. Atau kita wudhu di kamar mandi, ya maklum kan anak segala macam bawahnya gitu kan, nyiprat nggak tahu tuh kemana itu bawahnya najisnya, dimaafkan itu. Ya, itu namanya najis yang dimaafkan. Nggak usah nyari najis di pantat ketika habis berak, susah. Minta tolong sama bini, cuma nggak cari itu. Ya, begitu nongeng kentut langsung terpental 2,5 meter. Ya, gitu. Tapi kalau suami mah kentutnya kecil, tapi kalau istri heran kan, perempuan tuh kentutnya gede-gede. Heran ya. Bukan katanya saya. Aduh, Masya Allah. Tuh, para jamaah sekalian, dikit lagi. Wa ka'ayyun kira nubuwata nabiyyin, atau mengingkari kenabian. Siapapun nabinya, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad kita ingkari, murtad hukumnya. Termasuk kemurtadan yang dilakukan oleh Ahmadiyah. Mana kemurtadan Ahmadiyah? Dia mengaku Nabi Muhammad sebagai nabinya, tapi mengakui nabi selain Nabi Muhammad. Namanya Mirza Ghulam Ahmad dari India. Makanya ulama sepakat dari seluruh dunia, orang Ahmadiyah tidak boleh haji ke Mekah. Dia boleh haji ke India dan tawafnya di bawah pohon mangga sambil tawaf guling-guling di taman sambil nyanyi, jumpa manjae di kandang embe, ayah awewe tumpakan bae. Siapa nggak pasti ngerti ya? Abdul Miradir di Gadil Munding jaga ruhai kusruk bae, jaga ruhai
kusruk-kusrukut bae. Pak Jamal mengerti. Pak Mukhlis mah ora paham. Ya, hati-hati nih. Ujmi'a alaiha, ya, yang telah disepakati ulama. Ya tadi yang 25 nabi itu berarti. Au inzala kitabin, atau mengingkari kitab-kitab Al-Quran, Az-Zabur, At-Taurat, Injil dan seterusnya. Kita ingkari, walaupun itu Zabur bukan kitab kita, tapi kita ingkari, tetap murtad. Karena Zabur nabinya Daud menerima kitab itu dan bermasa di zaman Nabi Daud. Tetap walaupun itu bukan kitab kita umat Islam, Taurat harus kita yakini ada Taurat turun kepada Nabi Musa. Ya, Taurat, kal Injil, wa Zabur, Daud alaihissalam, wa suhuf Ibrahim. Kalau Ibrahim bukan kitab tapi suhuf, hanya lembaran-lembaran. Yang berupa kitab para wali hanya 4. Al-Quran, Zabur, Taurat dan Injil. Sisanya suhuf, seperti kepada Nabi Ibrahim itu berupa suhuf. Suhuf itu artinya lembaran. Nabi mendapatkan wahyu ditulis dalam suhuf, lalu ditulis oleh Utsman di zamannya menjadi mushaf. Sekarang yang kita pegang di rumah masing-masing, yang kitab Qurannya utuh, bersih, rapi, karena jarang dibaca. Yang ketawanya kencang itu aku. Keluarnya setahun sekali, bulan Ramadan, ya biasa di rumah itu ada acara, mau tadarus, itu pun paling 2-3 juz gitu. Kesoalnya mengaplek nyawa ingin. Ya, makanya insyaallah Pak Mukhlis tahun 2021 awal Januari saya akan membuka ya kelas baru, ya namanya Tahsinul Quran kelas aki-aki. Jadi Tahsinul Quran kelas aki-aki. Jadi silakan daftarkan awal tahun. Ya, keprihatinan saya pribadi melihat kelemahan-kelemahan kita dalam membaca Al-Quran. Makanya saya akan membuka kelas Tahsinul Quran, kelas aki-aki. Pak Jamal, Pak Muli silakan yang mau daftar. Pak D, Pak Laksana silakan. Kita belajar Tahsinul Quran. Ya. Atau wa ayatu minal Qur'ani mujma'an 'alaiha. Mengingkari dari bagian ayat-ayat Quran, enggak seluruhnya, sebagian saja. Enggak seluruhnya, ayat saja murtad. Maaf ya, cuma sepotong ayat murtad, tetap enggak boleh. Ya, awas, enggak boleh ya. Kemudian kal mu'awwadzatain, atau dua surah perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dua surah saja diingkari sudah murtad, apalagi seluruhnya. Nauzubillahi min dzalik. Au yunkira, atau mengingkari ya wujuba wajibin, akan wajib ya, kemudian aturan diwajibkan malah tidak diwajibkan, aturan umpamanya hukumnya wajib tidak diwajibkan, aturan umpamanya sunnah malah dijadikan wajib, aturan halal malah disebut haram. Ini orang murtad. Au tahrim haramin, au tahlil halalan, aturan halal malah disebut haram. Ini juga termasuk kemurtadan. Awas, hati-hati ya, jangan sampai main kata sembarangan padahal itu mengandung makna murtad ya. Kalau murtad bagaimana? Istighfar, ini segera bertobat, mohon ampun kepada Allah gitu ya. Murtad itu segera tobat, segera istighfar, mohon ampun kepada Allah, disadari ya, jangan diulang-ulang. Bahkan maaf, kemurtadan itu juga sering kita berucap di rumah. Contoh, kata orang tua begini, nah jangan main pisau, nggak boleh, kena pisau bahaya, kamu luka nanti berdarah. Namanya anak ya, main tiba-tiba teriak, aduh nangis kan, ternyata kena pisau ya 2 cm lebarnya, keluar darah mengalir. Apa kata bapaknya? Cek aing naon tadi, coba siap mengadengi maka aing selamat. Nah itu sudah murtad. Awas hati-hati. Apa kata gua ge? Coba lu kalau ngikutin gua selamat ya, murtad. Itu sering sekali contoh. Benar nggak? Ya, saya pernah mengibaratkan begini. Contoh orang mau kondangan ke wahana, istrinya bilang, Pak
Pak, lewat depan aja, lewat kecamatan. Biar muter jauh, biarin, tapi aman. Kata suaminya, tetap lewat sini aja, deketan. Licin Pak, takut jatuh. Mama pakai kebaya, duduknya miring. Nggak, aman, nggak masalah. Ke depan aja Pak, biar kita selamat, biar lancar, biar lama juga nggak apa-apa. Tetap tuh, begitu nyampe situ tuh, ya, jalan yang sangat indah, penuh dengan panorama, ya, ada ular di situ, ada lele, ada belut, saking beceknya maksudnya. Begitu nyampe tengah jatuh, pluk, bonyok semua dengan lumpur. Apa kata istrinya? Pak, coba kalau nurut sama saya, ikutin kata saya, selamat Pak, nggak bakal belok kayak gini, murtad, hati-hati. Harusnya bagaimana? Astagfirullahaladzim, maafin kata suami, kata istri sama, maafin, siapa tahu tadi salah mama ngomong, jadi kayak gini, udah pulang lagi aja, nggak jadi kondangan gitu, ya. Suka gitu nggak Pak? Keceplosannya, pernah nggak Pak? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-maq'ad al-muqarraba indaka yawm al-qiyamah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa nabiyyika wa habibika as-sayyidil ma'sum sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatihi wa asli su'una ummatihi wa farrij 'anil humuma wal humuma ya hayyu ya qayyum. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ij'al hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakarati al-maut wa najata min an-nar wal 'afwa 'inda al-hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna awladana wa ahlana wa dhurriyyatana min ahli al-'ilmi wa min ahli al-khair wa min ahli al-Qur'an wa min ahli al-ibadah wa min ahli al-ta'ah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jahl wash-shirk wat-tayy wal-ma'asiyah. Allahumma anni masani al-dhurr wa anta arhamur rahimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar ya rabbal alamin. Da'wahum subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon ikhlasnya kita bacakan Fatihah satu kali dan hadiahkan Fatihah buat sahibul bait Bapak Angga, Ibu dan Abah orang tua kami. Semoga beliau selalu diberikan sehat, panjang umur, diberkahkan rezekinya, dan mudah-mudahan dilancarkan usahanya, kemudian berkembang usahanya sehingga menjadi banyak manfaat buat hanya beliau, tapi juga buat umat, buat masyarakat, buat para du'afa, para yatim, masjid, mushola, dan tempat-tempat ibadah yang lainnya. Sekali lagi kita doakan beliau, Bapak Angga dan Ayahanda tercintanya, semoga dalam usahanya, dalam segala hal urusannya Allah mudahkan, Allah berikan jalan kemudahan, Allah kabul doanya, Allah ijabah setiap harapan dan keinginannya. Bijatil qabul wa ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nas'aluka al-ijabah bi sirril Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Segala yang hak dari Allah dan Rasulnya, segala yang salah adalah khilaf saya sebagai manusia biasa. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu hadirin yang hadir saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wal 'afwu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi